Sumba, atau biasa disebut juga sebagai Tanah Marapu adalah salah satu sudut bumi yang menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasa bagi siapapun yang mengunjunginya. Hamparan savana yang membentang luas nan indah, dengan ternak-ternak berlarian sengaja dilepas oleh pemiliknya untuk mencari makanannya sendiri, benar-benar menjadi bukti bahwasanya Tuhan telah menciptakan bumi ini dengan keelokan ilahi. Bagi masyarakat Sumba, kepemilikan ternak adalah sebuah status sosial, dalam artian semakin banyak ternak yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin tinggi juga status sosialnya. Salah satu satwa khas Sumba yang boleh dibilang telah menjadi identitas daerah tersebut adalah kuda Sumba. Satwa yang memiliki nama latin Equus caballus itu, boleh dibilang tak hanya dipandang sebatas hewan piaraan dan tunggangan saja, akan tetapi sudah dipandang sejajar dengan arwah nenek moyang. Hal inilah yang membuat kuda-kuda di Sumba tak boleh diberi nama. Masyarakat Sumba selain memanfaatkan kuda untuk dikonsumsi dagingnya, juga dijadikan sebagai hewan angkutan. Bahkan pada masa lalu kuda juga dijadikan sebagai kendaraan perang. Meskipun kuda Sumba memiliki postur tubuh yang kecil, yaitu tinggi sekitar 130 cm saja, akan tetapi secara ketahanan fisik dan stamina, kuda Sumba dikenal cukup baik. Sering dijadikan sebagai hewan lomba pacuan, kuda Sumba tak bisa lepas dari sendi kehidupan masyarakatnya. Bahkan untuk upacara adat perkawinan, kuda dijadikan sebagai mas kawin atau belis. Selain itu juga orang-orang Sumba meyakini bahwa kuda Sumba adalah tunggangan terakhir arwah orang-orang yang telah meninggal menuju alam baka. Sehingga dalam upacara adat kematian, kuda Sumba dijadikan sebagai hewan pengorbanan yang wajib ada. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kuda Sumba yang dikenal karena tradisi lomba pacuan kuda di daerah tersebut, sudah mulai dikawin silangkan dengan kuda-kuda impor, dengan alasan bahwa meskipun kuda Sumba staminanya sangat baik akan tetapi tidak mampu bersaing dalam arena pacuan. Dikarenakan postur kuda ini kecil, maka secara otomatis daya jangkauan yang dihasilkan juga relatif terbatas. Tujuan mengawin silangkannya dengan kuda impor adalah untuk mendapatkan jenis kuda yang ideal, yaitu secara fisik mengikuti kuda impor tapi secara stamina dan performa mengikuti kuda Sumba. Secara umum masyarakat di sana mengawin silangkannya dengan kuda impor asal Australia yang dikenal dengan postur tubuh yang cukup besar. Kegiatan kawin silang tersebut sudah dimulai sejak lama, yaitu sejak zaman penjajahan sekitar tahun 1800-an. Belum ada data yang pasti soal jumlah kuda yang ada di Sumba saat ini, baik itu kuda yang masih asli Sumba atau yang sudah hasil dari perkawinan silang. Tapi ada hal yang mengkhawatirkan jika aktivitas kawin silang tersebut terus-menerus dilakukan, yaitu punahnya ras kuda asli Sumba yang kita kenal selama ini. Kemajuan zaman memanglah sebuah kepastian. Manusia dan peradaban dari waktu ke waktu terus berkembang. Akan tetapi ciri khas suatu daerah, termasuk juga di dalamnya budaya dan biodiversity, sebaiknya tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi identitas suatu daerah, atau lebih besar lagi, menjadi identitas suatu bangsa. Tentunya kita semua tidak ingin jika kuda Sumba suatu saat nanti hanya tinggal sebatas cerita dongeng dikarenakan kepunahannya. Demikian sedikit informasi tentang keberadaan kuda Sumba. Jangan lupa like dan subscribe channel Bumi dan Satwa agar tidak ketinggalan update terbaru satwa-satwa lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.